Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan memperketat skema distribusi liquefied petroleum gas 3 kg bersubsidi. Nantinya golongan masyarakat mampu atau orang kaya tidak bisa lagi bebas membeli gas melon tersebut. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tengah mengkaji aturan baru terkait distribusi liquefied petroleum gas atau LPG 3 kg bersubsidi. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ISDM, Laude Sulaiman menyebutkan aturan ini akan dirilis dalam waktu dekat dan tertuang melalui peraturan presiden atau Perpres. Adapun peraturan presiden yang baru akan disusun secara utuh hingga pendistribusian LPG hingga bawah. Bahkan aturan ini nantinya pengaturan rantai distribusi LPG 3 kg akan dilakukan lebih tertutup dan terawasi. Di mana jika sebelumnya pengawasan pemerintah praktis hanya berhenti di tingkat pangkalan, regulasi baru itu akan mengatur siklus distribusi hingga ke tingkat subpangkalan atau pengecer, termasuk pengaturan margin keuntungan di setiap level distribusinya. Selain aspek teknis distribusi, bocoran penting lainnya adalah mengenai pembatasan penerima manfaat berdasarkan data sosial ekonomi. Laude mengakui bahwa aturan saat ini belum secara spesifik melarang kelompok masyarakat mampu untuk membeli LPG 3 kg, namun Perpres baru nanti akan menetapkan batasan tegas berdasarkan pengelompokan desil ekonomi masyarakat. Kementerian SDM sedang memproses peraturan presiden yang baru untuk regulasi yang utuh. Contohnya apa? Contohnya gini, kalau sebelumnya siklusnya itu hanya sampai kepada pangkalan, jadi agen pangkalan berhenti terus ke pengecer, ini sebelumnya ya. Tapi sekarang siklusnya tertutup sampai pangkalan subpangkalan. Nah ini regulasinya harus ada dulu nih, karena dia sampai ke ujung ini harus diatur dan ada marginnya semua di Laude menambahkan terkait waktu implementasi, pemerintah menegaskan tidak akan memberlakukannya secara serentak dan mendadak di seluruh Indonesia begitu aturan terbit. Nantinya akan ada masa transisi selama 6 bulan yang diisi dengan uji coba atau pilot project di wilayah tertentu seperti di Jakarta untuk mengukur dampak kebijakan sebelum diterapkan secara nasional. Informasi berikutnya pemirsa, bintang film dewasa Bonnie Blue menghina bendera merah putih viral di media sosial. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI akan melaporkan Bonnie Blue ke kepolisian London. Viral di media sosial, aksi selebritas film dewasa Bonnie Blue yang melecehkan bendera merah putih. Dalam video yang viral, ia menginjak-injak bendera merah putih sambil menyeret bendera Indonesia itu di tanah. Bahkan aksi provokatifnya itu dilakukan di depan kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Inggris. Ia bersama dengan beberapa pria mengenakan penutup kepala melakukan pelecehan tersebut. Di salah satu momen, Bonnie Blue membentangkan bendera merah putih sambil menceritakan pengalamannya di Bali. Aksi pelecehan itu membuat KBRI London melayangkan aduan resmi ke otoritas Inggris. Sebelumnya Bonnie Blue dideportasi dari Indonesia setelah melakukan pelanggaran lalu lintas dengan membuat konten sambil mengendarai mobil pick-up di jalan raya. Bonnie dideportasi setelah dijatuhi hukuman pidana denda Rp200.000 di Pengadilan Negeri Denpasar. Pihak imigrasi Ngurah Rai Bali juga telah mengajukan penangkalan terhadap Bonnie selama 10 tahun sejak 12 Desember 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Luar Negeri RI mengecam keras aksi penghinaan Bonnie Blue terhadap bendera merah putih di depan KBRI London. Kemenlu juga telah melaporkan tindakan tersebut ke otoritas London. Terkait aksi yang dilakukan di depan gedung KBRI London pada 15 Desember 2025, serta beredarnya konten tersebut di media sosial, KBRI London telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat dan otoritas setempat di Inggris. Tindakan tersebut memanfaatkan simbol negara Indonesia, bendera merah putih dengan tidak hormat. Perlu kami tegaskan bahwa bendera merah putih merupakan simbol kedaulatan, kehormatan, dan identitas bangsa yang wajib dihormati oleh siapapun, dimanapun berada. Dalam kaitan tersebut, KBRI London telah menyampaikan pengaduan resmi kepada otoritas terkait di Inggris, termasuk Kementerian Luar Negeri Inggris dan kepolisian setempat, untuk penanganan lebih lanjut sesuai dengan hukum, prosedur, dan kewenangan yang berlaku di Inggris.
Kami juga menegaskan bahwa kebebasan berekspresi tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk merendahkan simbol negara lain atau mencederai prinsip saling menghormati dalam hubungan antar negara. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH menyerahkan uang senilai 6,6 triliun rupiah hasil penyelamatan keuangan negara kepada pemerintah. Beginilah penampakan tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang memenuhi lobi gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta. Adapun uang senilai 6,6 triliun rupiah ini merupakan hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH serta hasil penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan. Rp499.469,74. Sebagai wujud pertanggungjawaban jawab kepada publik, kami turut serahkan uang sebesar 6.255.299.469,74 sen yang merupakan 1. Hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH senilai Rp2.345.965.750.000 yang berasal dari 20 perusahaan sawit, 1 perusahaan tambang nikel. 2. Hasil penyelamatan keuangan negara atas tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung senilai Rp4.289.469,74 yang berasal dari perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dalam perkara impor gula. Ini bisa dikatakan baru ujung dari kerugian bangsa dan negara kita. Baru ujung. Penyimpangan seperti ini sudah berjalan belasan tahun bahkan puluhan tahun. Ini yang saya sebut dilakukan oleh mereka-mereka yang menghanut filosofi dan faham serakah nomics, berani melecehkan, berani menghina negara Kesatuan Republik Indonesia, menganggap sepele pemerintah Republik Indonesia, menganggap pejabat-pejabat di tiap eselon bisa dibeli, bisa disogok, sehingga mereka leluasa berbuat sekehendak mereka. Begitu saya menerima mandat, saya sudah bertekad untuk melawan korupsi, melawan perampokan kekayaan negara oleh siapapun, dimanapun.